Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Nashwan dari Prodi Data Science Cakrawala University. Di video ini saya akan memberikan gambaran tentang apa itu cyber security. Jadi, cyber security adalah sebuah metode bagaimana kita melindungi data kita atau sistem kita yang kita punya dari serangan luar maupun serangan dalam. Jadi serangan luar itu seperti hacker, malware, atau ransomware. Sedangkan ancaman dari dalam seperti karyawan yang tidak mempunyai akses yang legal. Oke, cyber security mempunyai beberapa tim. Di antaranya ada red team, purple team, dan blue team. Jadi red team itu adalah tim yang bertugas untuk melakukan simulasi serangan cyber. Nah, mereka ini bertindak seperti hacker yang bermoral dengan tujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dari sistem yang kita punya atau jaringan yang kita punya. Kegiatan yang sering dilakukan dari tim red ini adalah yang pertama ada ethical hacking. Jadi ethical hacking ini melakukan peretasan secara bermoral ya untuk mengungkapkan celah keamanan. Yang kedua ada exploiting vulnerability. Jadi mengeksploitasi kerentanan yang ditemukan oleh si red team ini terhadap sistem atau jaringannya kita. Yang ketiga ada penetration testing. Penetration testing ini melakukan uji penetrasi untuk untuk mengetahui bagaimana sih ketahanan yang dari sistem yang kita punya, apakah sudah kuat atau belum. Oke, lanjut ke purple team. Jadi apa itu purple team? Purple team adalah tim yang berperan sebagai jembatan nih antara red team dan blue team. Nah, mereka ini bertugas untuk memfasilitasi perbaikan dalam mendeteksi dan mempertahankan keamanan. Caranya adalah mempertajam keterampilan anggota tim blue dan tim red. Jadi skillnya mereka ini dibentuk oleh si purple team ini. Oke, yang kedua ada efektivitas untuk memeriksa sistem secara berkala pada organisasi. Lanjut ke blue team. Blue team adalah tim yang bertanggung jawab untuk melindungi sistem dari serangan cyber. Tugas utama mereka adalah defensive security, melakukan keamanan secara defensif, melindungi infrastruktur, mengendalikan kerusakan yang terjadi akibat serangan, menangani insiden keamanan, dan menjaga keamanan operasional. Lanjut, di sini ada teknologi in cyber security. Apa saja teknologi yang digunakan ada di cyber security, di antaranya ada CM, SOAR, NDR, XDR, IDS, IPS, NDR. Teknologi ini berfokus pada mendeteksi adanya ancaman, menganalisis insiden, dan memberikan respon yang cepat. Yang kedua ada dari IDS, IPS, dan NIC, yaitu teknologi yang melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dan serangan dari luar. Yang ketiga ada IAM dan PAM. Nah, IAM dan PAM ini adalah untuk mengatur manajemen akses dari sebuah server. Lanjut, ada teknologi in cyber security yang kedua. Ada firewall, WAF, dan NGF. Teknologi ini berfungsi sebagai pertahanan garis depan dengan memblokir lalu lintas jaringan yang tidak sah. Firewall melindungi jaringan dari akses yang tidak diinginkan. WAF atau WAF fokus pada perlindungan aplikasi web dari serangan seperti injeksi SQL dan cross-site scripting. NGFW merupakan generasi terbaru dari firewall yang menawarkan fitur lebih canggih untuk inspeksi mendalam terhadap paket data. Yang kedua ada
DLP atau Data Loss Prevention. Teknologi ini dirancang untuk mencegah kebocoran data sensitif. DLP ini dapat memantau dan memblokir pengiriman data yang tidak sah melalui email, file transfer, atau saluran lainnya. Yang ketiga ada email gateway, email security, dan web security appliance. Teknologi ini khusus melindungi komunikasi melalui email dan web. Mereka dapat mendeteksi dan memblokir spam, virus, phishing, atau ancaman lainnya. Yang keempat ada tiket dan change management. Jadi tiket dan change management ini merupakan sistem yang sangat penting untuk mengelola permintaan, insiden, dan perubahan dalam lingkungan IT. Ini membantu memastikan bahwa perubahan pada sistem dilakukan dengan aman dan terkendali. Yang kelima, ada Vulnerability Assessment, Penetration Test, dan Patch Management. Teknologi ini digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem, menguji ketahanan sistem terhadap serangan, dan menerapkan pembaruan keamanan untuk memperbaiki kerentanan. Yang terakhir ada SOC atau Security Operations Center. SOC adalah tim atau departemen dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk memantau, mendeteksi, dan merespon ancaman terhadap keamanan cyber. Mereka ini bekerja untuk melindungi sistem, jaringan, dan data dari serangan cyber. Komponen-komponen utama dalam SOC, di antaranya ada ticketing. Ticketing sistem untuk melacak dan mengelola insiden keamanan yang terdeteksi. Yang kedua ada knowledge base, basis data yang berisi informasi tentang ancaman yang diketahui, prosedur respon, dan pengetahuan lainnya yang relevan dengan keamanan cyber. Yang ketiga ada threat intelligence, informasi tentang ancaman keamanan yang sedang berkembang seperti malware baru atau taktik serangan baru. Research and Development Team yang bertugas untuk melakukan riset dan pengembangan solusi keamanan baru dalam cyber security. Yang kelima ada log collection, pengumpulan log dari berbagai sumber seperti server, jaringan, dan aplikasi untuk dianalisis kira-kira keputusan apa yang bisa diambil dari si log collection ini. Yang keenam ada aggregation atau correlation, pengumpulan dan korelasi data log untuk mengidentifikasi pola dan anomali yang mungkin menandakan adanya ancaman. Yang ketujuh ada SIEM. SIEM adalah singkatan dari Security Information dan Event Management, yaitu sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengkorelasikan log dari berbagai sumber untuk mendeteksi ancaman. Yang ke-8 atau yang terakhir adalah reporting. Reporting ini bertujuan untuk melaporkan tentang aktivitas keamanan, tren ancaman, dan efektivitas tindakan yang diambil. Oke, cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat.